Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat da'i dan da'iyah dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Raffi Danar Dedeyari Mahardian, asal dari Kalimantan, yang manisnya kayak marjan dan tentunya Dewan Juri idam-idamkan. Hadirin saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambaran yang sangat jelas, informasi yang sangat terang, tak terbantahkan. Bahkan ketika di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana suasana masyarakatnya penuh dengan kriminalitas yang tinggi, norma-norma bertentangan dengan hak kemanusiaan, tingkat kebodohan yang meluas, dan keburukan-keburukan yang nyaris tidak mengenal kemuliaan. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tongkatnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membekali Nabi dengan mukjizatnya Nabi Isa ataupun kehebatan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau mukjizat yang paling hebat, yang paling dahsyat, yaitu Al-Quranul Karim. Yang dimana pada saat itu bisa mengubah tatanan masyarakatnya dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Umat terbaik yang pernah dilahirkan di kalangan manusia. Hadirin saudaraku yang berbahagia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Al-ayah. Di bulan Ramadan yang mulia, saat itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di malam yang mulia, oleh Nabi yang paling mulia, agar bisa menjadikan umat manusia menjadi umat yang mulia dengan apa? Hudal linnas, dengan petunjuk yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor 5027, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum, siapakah yang terbaik di antara kalian? Apakah mereka yang memiliki jabatan yang tinggi? Ataukah mereka yang memiliki harta kekayaan yang banyak? Ataukah mereka yang memiliki paras wajah yang indah rupawan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Setelah kita fasih dalam membaca Al-Quran, alangkah lebih baiknya kalau kita memahami isi yang terkandung di dalamnya. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, kita tidak terpusat lagi pada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju pada isi yang terkandung di dalamnya. Manakala orang membaca, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahah bersama bala tentara pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah.
Namun bagi Allah Subhanahu wa taala cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Raja Abraha bersama seluruh pasukannya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tambah iman. Tapi yang terjadi pada saat ini, orang-orang hanya terfokus pada kemerduan suara orang yang membaca. Jadi ketika manakala orang membaca, walakum adzabun alim, engkau akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang di belakang semuanya bersorak, Allah, Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Mereka tidak paham bahwa yang diceritakan di dalamnya adalah azab. Sungguh terlalu. Oleh sebab itu hadirin, alangkah baiknya jika kita gemar dengan mendengarkan suara Al-Quran yang merdu, dan kita juga bisa memahami isi yang terkandung di dalamnya. Sebab perintah membaca tersirat makna untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita memahami isinya. Kita bisa memahami isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat maupun yang tersurat. Dengan petunjuk para ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, dan orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Urepiku madhep lan mitu Jopodo sembrono nyembah marang kuwasa manungsa mung ngunduh ing pakarti tretek tek tek jreng. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, dan tak lupa teman-teman sahabat dai dan daiyah yang insya Allah calon-calon penghuni surga, amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan dan kemunduran bangsa dan negara banyak tergantung pada pemudanya sebagai agent of change atau agen perubahan. Namun hadirin, ironisnya pemuda di zaman ini sangatlah memprihatinkan. Seperti halnya dikutip dari jawapost.com pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, pemuda gangster Surabaya menunjukkan eksistensinya dengan membawa sajam yang hendak melakukan aksi tawuran di Surabaya Barat. Hal ini hadirin tentunya sangat meresahkan banyak masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah hadirin bukti nyata adanya dekadensi moral pemuda kita, sehingga dapat kita tarik benang merahnya bahwa pentingnya revitalisasi peran pemuda untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera. Lantas hadirin, bagaimana sih cara menghadirkan kembali peran pemuda dalam syiar Islam di era milenial? Mungkin hadirin ada yang tahu. Generasi muda yang hebat tergambar dalam syair Imam Syafi'i. Hayatul fata wallahi bil
wattuqa idalam yakuna latibari lidatihi. Hayatul fata, hidupnya seorang pemuda, wallahi bil ilmi wattuqa, demi Allah ditentukan dengan ilmu dan takwa, idalam yakuna, jikalau keduanya tidak ada latibari lidatihi, maka tidak ada lagi harga dirinya. Mengapa demikian hadirin? Yang pertama, pemuda harus berilmu. Maksudnya apa hadirin? Karena ilmu amatlah penting. Terlebih kita sebagai calon-calon generasi penerus bangsa, ilmu ibarat cahaya yang dapat menerangi kegelapan. Tanpa ilmu, seseorang akan terperosok ke dalam jurang kebodohan. Hadirin rahimakumullah, ingat janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Lah ini teman-teman sahabat dai dan daya, kedudukan orang yang menuntut ilmu amatlah tinggi, bermanfaat di bumi dan dimuliakan di langit. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi kaum muda untuk berhenti belajar atau menuntut ilmu. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah dalam syiar Islam agar kita senantiasa berada di jalan Allah dimanapun kita berada. Hal ini hadirin selaras dengan hadis Arba'in ke-18 karya Al-Imam Nawawi Abu Zakaria. Tredek dek dek dek. Ittaqillah haitsuma kunta wasbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan dengan kebaikan. Percaya kebaikan akan menghapus kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Atis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, dari paparan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pentingnya revitalisasi peran pemuda dalam syiar Islam di era milenial. Oleh karena itu, seperti halnya dalam syair Imam Syafi'i tadi, bahwa harkat dan martabat manusia terletak pada ilmu dan takwa. Jikalau keduanya tidak ada, maka tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari orang tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Juminten dahar kula cukup sementen atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar suaranya. Sekali lagi ya, jawab salamnya. Biar seia, biar sekata, biar senada dan seirama, biar cetar membahana, masuk ke dalam sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, yang saya ta'zimi dan Allah muliakan, amin. Serta pendengar dimanapun Anda berada, rasa yang tertahan karena tak bisa diungkapkan dengan kata-kata,
Perkenalkan, saya Wildan, asli dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hadirin, 3 bulan yang lalu, tepatnya di pondok pesantren di Kediri, salah seorang santri telah dianiaya oleh keempat temannya sendiri sampai meninggal dunia. Muka hancur, mata bengkak, terdapat sundutan rokok di sekujur tubuhnya dan sayatan di beberapa kulitnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa karakter generasi muda saat ini telah jauh dari nilai-nilai keal-Qur'anan. Maka tak heran bangsa ini terus berada dalam ketertinggalan. Hadirin, mari kita lihat pemuda saat ini. Diajak nongkrong gak jelas jawabannya oke gas. Diajak mabuk-mabukan jawabannya juga oke gas. Diajak main judi online jawabannya juga oke gas. Lama-lama jadi lagu oke gas, maksiat bejat saya gas. Tak hanya itu hadirin, kalau lagi chattingan sama ayang bebnya, yang udah makan yang ium yang na'udzubillahi min zalik. Sebagai jawabannya, internalisasi Al-Quran bagi generasi milenial guna menuju Indonesia emas. Timbul pertanyaan, apa itu internalisasi Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Sad ayat 29 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran ini, kata Allah, adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan orang yang berakal sehat akan mendapatkan pelajaran. Hadirin, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab tafsir Al-Jalalain mengatakan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung makna perintah untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat diinternalisasi ke dalam kehidupan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas secara intelektualnya dan cerdas secara spiritualnya. Jika pemuda saat ini memiliki 2 kecerdasan tersebut, maka akan mudah membawa bangsa Indonesia pada masa keemasannya. Ditambah dengan rasa nasionalisme yang dipupuk dari rasa cinta terhadap tanah air. Timbul pertanyaan, mengapa pemuda harus cinta terhadap tanah air? Karena salah seorang ulama dari Jawa Timur yang bernama Hadratu Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari bin Kiai Haji Asy'ari Jombang bin Syekh Abu Syarwan bin Syekh Abdul Wahid bin Syekh Abdul Halim bin Syekh Abdul Rahman Pangeran Samhud Bagda bin Syekh Abdul Halim Pangeran Benawa bin Syekh Abdul Rahman Pangeran Jaka Tingkir Sultan Pajang bin Sunan Giri Raden Ainul Yakin mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka saya berpesan kepada para pemuda, wahai para pemuda, berfikirlah di waktu pagi, belajarlah mumpung kau masih muda, bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmumu itu nanti setelah dewasa, makanlah di waktu sore, nikmati itu di masa tuamu, tidurlah di waktu malam, matilah kau dengan tenang. Logikanya berkaitan, jika pagi kau tidak berfikir, maka siang kau tidak bisa bekerja. Jika siang kau tidak bekerja, maka sore kau mau makan apa? Jika sore kau tidak makan, maka malam pun kau tidak bisa tidur. Betul hadirin? Maka kita harus menginternalisasi Al-Quran ke dalam kehidupan. Jika itu telah dilaksanakan, kita akan menjadi pemuda yang saya singkat dengan selepet
Apa itu selepet? S-nya soleh dan soleha, L-nya legowo, P-nya pengasih dan pemurah, dan T-nya taat. Jika tak menjadi pemuda yang selepet, yang bener aja rugi dong. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan Dewan Juri terus diberikan kesehatan dan terus sejahtera. Mudah-mudahan atas nama Wildan Allah rizkikan menjadi sang juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.